lanjutkan. Fa idza qila laka mal usulus salasatu allati yajibu al insani ma'rifatuha. Fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu mal usulus salasa, apa yang dimaksud dengan usul as-salasa? Jadi 3 pokok yang utama. Al-usul as-salasa, 3 pokok yang utama. Allati yang yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib atas manusia mengetahuinya. Jadi yang wajib atas manusia ini mengetahuinya apa saja. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kamu, apa 3 pokok yang utama yang wajib atas manusia mengetahuinya? Faqul, maka katakanlah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah ma'rifatul abdi rabbahu, mengenal seorang hamba, mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kayak pelajaran anak kecil, ditanya dan dijawab. Tapi justru ini pokok, bahkan cocok untuk semua. Artinya baik untuk orang muda, anak kecil, orang tua, ini cocok. Laki perempuan cocok. Pembahasan tentang masalah tauhid. Al-aslul awal ma'rifatul rabbi. Pokok yang pertama yaitu mengenal Rabb, mengenal Allah. Fa idza qila lak man rabbuka, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu man rabbuka, siapa Rabb kamu? Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani. Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwah. Laysa li ma'budun siwah ay siwahu. Apabila ada yang bertanya kepadamu, siapa Rabb kamu? Katakan, Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku. Rabbani artinya telah memelihara aku. Wa rabba jami'al alamin, dan telah memelihara semua alam dengan nikmatnya. Rabba yurabbi itu bermakna memelihara, mendidik. Itu rabba yurabbi, yang masdarnya tarbiyah. Jadi Allah Rabbku yang telah memelihara aku dan memelihara sekalian alam dunia anihi dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Artinya kalau kita artikan dengan enak, wa huwa ma'budi artinya dialah yang aku sembah, begitu. Wa huwa ma'budi, dialah yang aku sembah, dialah yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwa. Laisa li, laisa tidak, li bagiku, artinya tidak ada bagiku ma'budun sesembahan siwahu selainnya. Laisa li, tidak ada, li bagiku ma'budun sesembahan siwahu selainnya, artinya tidak ada sesembahan bagiku selain Allah. Jadi hanya Allah saja yang aku sembah, yang lain tidak. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb yang mempunyai sekalian alam. Wa kullu man siwallahi alamun, wa kullu man siwallahi alamun, wa ana wahidun min dhalikal alam.
wa kullu, dan tiap-tiap man siapa saja si Allah selain Allah alam, artinya termasuk alam, dan aku salah seorang dari alam itu. Ringan, seperti pelajaran anak-anak. Maksudnya begini, ucapan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin dan yang sering diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan ini segala puji bagi Allah. Apa yang dimaksud dengan pujian dalam ayat itu? Allah Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabb, artinya itu pencipta, Razik, Malik, Mudabbir. Itu makna daripada Rabb. Rabb itu artinya pencipta, pemberi rezeki, pemilik, yang mengatur alam semesta. Itu makna Rabb. Dan masih banyak makna yang lainnya. Jadi kalau kita mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, maka kita ini selain Allah itu alam. Selain Allah alam. Maksudnya begini, Allah itu sebagai Rabb. Karena Allah sebagai Rabb, berarti Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena pujian itu hanya untuk Allah, berarti ibadah itu hanya untuk Allah. Sedangkan semua selain Allah adalah alam. Kita alam, Nabi alam, malaikat alam, batu alam, kubur alam, pohon alam. Itu maksudnya begitu. Karena semua alam, maka tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Jadi diajarkan untuk berpikir, kalau Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb sekalian alam. Yang menurut alam itu, ya langit, bumi, antara keduanya dan semua isinya, semuanya alam. Jadi kenapa manusia itu masih menyembah atau menyanjung alam? Ini tidak wajar, cara berpikir yang tidak wajar yang seperti ini. Ada orang yang mengagungkan wali, mengagungkan kubur, mengagungkan pohon, mengagungkan batu, mengagungkan jin, mengagungkan yang lain. Ini tidak wajar yang seperti ini. Maka disebutkan, saya termasuk dari alam itu. Kalau kita termasuk alam, yang lain juga termasuk alam. Termasuk al-anbiya war rusul termasuk alam. Al-malaikah termasuk alam. Rabbul Alamin, sekalian alam. Karena itu mereka tidak pantas dan tidak boleh untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang diibadahi. Itu makna daripada wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzarikal alam. Jadi kalimatnya tiap hari diucapkan ringan, tapi banyak orang yang tidak paham maknanya. Fa idza qila bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu, dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu? Dengan apa? Bima arafta rabbaka. Apabila dikatakan kepadamu, dengan apa engkau mengetahui Rabb kamu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Makhluk-makhluknya, makhluqat jamak dari makhluk. Dengan ayatnya, dengan tanda-tandanya dan makhluknya, dengan ciptaannya. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam, al-lail malam, an-nahar siang. Ini kalimat yang seperti ini jangan sampai kita tidak tahu, sering diucapkan. Lail malam, nahar siang, wasyamsu matahari, wal qamar bulan, wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya yaitu as-samawat, langit yang 7, wal arduna as-sab', dan bumi yang 7. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalamnya dan ada di antara keduanya. Apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara keduanya.
والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dalam surah Fussilat, yang bawa mushaf Al-Quran dilihat itu dalam surah Fussilat ayat 37. Surah Fussilat kalau tidak salah surah 41 ya, ayat 37. Firman Allah yang menunjukkan bahwa kita dapat mengenal Allah itu dengan ayatnya, yaitu wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lisamsi, jangan kamu sujud kepada matahari. Walalil qamari, dan jangan kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan sujudlah kepada Allah yang, alladhi artinya yang, khalaqahunna menciptakan mereka. Hunna kembalinya kepada hunna yang menciptakan mereka, yaitu yang menciptakannya, menciptakan malam, siang, matahari, bulan. Artinya sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. In kuntum, jika kamu iyyahu ta'budun, hanya kepadanya kamu beribadah. Jika kamu hanya kepadanya kamu beribadah. Jadi di ayat ini diingatkan bahwa adanya malam, siang, matahari, bulan, semuanya ciptaan Allah. Jadi kita bersyukur kepada pemberi nikmat. Kita beribadah kepada pemberi nikmat, bukan beribadah kepada nikmat. Nah, yang terbalik, manusia beribadah kepada nikmat. Manusia beribadah kepada pemberi nikmat, bukan beribadah kepada nikmat. Nah, kalau menyembah matahari, bulan, yang jelas besar matahari itu, berarti menyembah nikmat Allah, dan ini tidak boleh, kufur yang seperti ini. Orang yang menyembah matahari kafir ya. Orang yang menyembah selain Allah dikufurkan berdasarkan ayat Al-Quran yang banyak dan hadits Nabi SAW yang sahih dan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, satu lagi. Ayatnya satu lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 54. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah. Alladzi, yang khalaqa, menciptakan, as-samawat, langit, wal ard, bumi. Yang telah menciptakan as-samawat, jamak dari sama, wal ard, bumi, fi 6 ayyamin, dalam 6 hari atau 6 masa. Summa, kemudian, summa artinya kemudian, istawa al arsh, bersemayam di atas arsh, bersemayam di atas arsh. Yughshil lailan nahara, ia menutupkan malam dengan siang. Artinya ia menutupkan malam dengan siang, siang dengan malam. Yatlubu hafifa, yang semua mengikutinya dengan cepat. Yatlubu hafifa, mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, dan yang menciptakan langit,
al-qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang. Yang menciptakan matahari, asyams, wal qamar, bulan, asyams, matahari, al-qamar, bulan, wan nujum, bintang-bintang, musakhkharatin bi amrih, semuanya tunduk bi amrih, dengan perintahnya. Ala, ketahuilah, lahul khalqu, bagi Allah lah ciptaan, wal amru, dan urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha barakah Allah, Rabb sekalian alam. Maha barakah itu artinya maha suci Allah. Di dalam ayat ini ada yang perlu saya tanbih, ada yang perlu saya ingatkan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sungguhnya Rabb kami itu yang menciptakan langit, bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tentang Allah menciptakan semuanya dalam 6 masa, meskipun Allah berkata apabila dia menciptakan satu kun fayakun, tapi ini kehendak Allah. Dan manusia tidak berhak untuk mengatur Allah. Allah menyebutkan dalam ayatnya Allah menciptakan 6 masa. Mengatakan 6 masa, padahal Allah sekaligus menciptakan dalam sedetik bisa. Kurang dari itu pun bisa. Tapi ini ketentuan Allah. Artinya kekuasaan Allah yang kita tidak berhak untuk bertanya. Artinya menggugat Allah tidak boleh. Makhluk menggugat Khalik. Hikmahnya tidak dijelaskan. Baik dalam ayat maupun dalam hadis tidak dijelaskan. Dalam hal ini kita terima saja. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi manusia akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, tsumma stawa 'ala arsy. Perhatikan. Di sini ini juga termasuk banyak sekali kaum muslimin yang sesat dengan apa? Dengan kata-kata ini yang mereka mentakwilkan, yang diistilahkan dengan ahli takwil. Ini juga masalah akidah yang banyak orang salah paham. Istawa 'ala arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan yang pertama kali makhluk diciptakan adalah qalam. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan arsy, yang disebutkan dengan singgasananya Allah, arsy itu. Arsy itu di atas langit, di atasnya lagi arsy. Dan Allah tempatnya di arsy. Karena Allah tempatnya di arsy, maka kita tidak boleh mentakwilkan kata-kata istawa. Bersemayam tetap bersemayam. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah maksud bersemayam itu berkuasa. Istaula, tidak boleh. Ini dalam penafsiran ayat ini. Yang kedua, dalam penafsiran ayat ini, bahwa kata-kata Allah di atas arsy menunjukkan bahwa Allah itu fis sama. Allah itu di langit, bukan di mana-mana. Seperti pemahaman kaum filsafat atau tarekat-tarekat sufiyah. Pemahaman ini salah. Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dan i'tiqad para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, itu Allah fis sama. Allah itu di langit. Dengan sekian banyak dasar ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dan ijma' para sahabat bahwa Allah itu bersama. Dan ini i'tiqad orang mukmin. Makanya dalam kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata beliau disunnahkan kita bertanya kepada orang aina Allah, di mana Allah itu. Sebagaimana Nabi pernah bertanya kepada seorang hamba perempuan ketika hamba perempuan ini akan dimerdekakan oleh seorang tuannya yang bernama Muawiyah. Kemudian kata Rasulullah kepada Muawiyah, tanyakan kepada si perempuan itu, aina Allah, di mana Allah itu? Dijawab oleh si perempuan, Allah fis sama. Allah itu di langit. Waman ana, siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka langsung menjawab, kalau gitu engkau mukminah. Merdekakan dia, dimerdekakan. Nah, dengan pertanyaan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dengan pertanyaan yang seperti ini, maka para ulama menyunahkan kalau kita bertanya kepada orang untuk menunjukkan dia iman atau tidak, di mana Allah itu. Kalau dia menjawab Allah itu ada di mana-mana, berarti belum iman. Allah itu fis sama. Dengan sekian banyak ayat, seperti ayat Al-Quran, A'amintum man fis sama, A'amintum man fis sama. Atau
dalam hadis Nabi yang sahih, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di muka bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Sekian banyak dalil ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu fis sama. Dan itu disunnahkan. Dan ini i'tiqad dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang masih banyak diriwayatkan oleh kaum muslimin. Tidak tahu seperti ini, dianggap Allah itu ada di mana-mana. Lantas, apakah tidak bertentangan dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Tidak bertentangan. Ayat yang tercantum dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 22, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, artinya Allah melihat kamu. Allah mendengar kamu, Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluknya, baik muslim maupun kafir, Allah tahu. Maka dalam ayat dikatakan tidak ada satupun bijian yang tumbuh, daun yang jatuh, yang kering, yang basah, Allah tahu semuanya. Itu semua tidak ada yang terluput dari Allah, semuanya, baik di langit, di bumi dan antara keduanya. Jadi tidak bertentangan dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan kita ikut paham atau penafsiran tarekat sufiyah yang mengatakan bahwa di mana saja kamu berada artinya Allah bersatu dengan makhluknya. Apa di surah Jawa itu meninggali qaul Gusti yang disilakan dengan pendapatnya Ibnu Arabi wahdatul wujud. Ibnu Arabi ini dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Arabi yang diagunkan oleh Nur Khalid, dia mempunyai paham wahdatul wujud, Allah bersatu dengan makhluknya. Maka matinya dia dibunuh oleh para ulama. Tidak ada Allah bersatu dengan makhluknya. Beda antara khalik dengan makhluk. Kita abid, dia ma'bud. Dia memberikan rezeki, yang kita yang diberikan rezeki. Dan masih banyak lagi. Yang jelas antara Allah dengan makhluknya berbeda. Ini itu penjelasan sementara dari ayat ini. Masih panjang penjelasan ayat-ayat selanjutnya tentang masalah Rabb ini dan masalah ibadah hanya kepada Allah saja. Saya pikir cukup ya kajian kita untuk malam ini karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.